Jangan lupa like-nya ya, biar saya tetap semangat melanjutkan cerita ini. Aku bergidik melihat patung kuda berwarna coklat keemasan yang tampak berdiri gagah di halaman rumah mertuaku. Aku merasakan patung kuda itu seolah sedang melihat ke arahku. Patung kuda itu seperti bentuk ucapan selamat datang bagi siapapun yang datang ke rumah ini. Ayo yang, kita sudah ditunggu bapak dan ibu. Panggilan Mas Roni membuatku kaget. Aku yang masih memperhatikan patung kuda itu dari dalam mobil langsung beranjak keluar. Ini pertama kalinya aku menginjakkan kaki di rumah mertuaku. Aku dan Mas Roni sudah menikah selama 1,5 tahun, tapi baru hari ini Mas Roni membawaku menemui orang tuanya. Kedua orang tua Mas Roni tak menyetujui hubungan kami hanya karena aku seorang yatim piatu yang tinggal di panti asuhan. Aku tak mengetahui siapa orang tuaku. Kata Ibu Yanti, pemilik panti, dulu aku ditemukan hanyut di sungai sewaktu masih bayi merah. Sejak aku mengetahui kebenaran tentang diriku, tak sedikit pun terlintas di benakku untuk mencari di mana keberadaan orang tuaku. Toh, mereka sudah membuangku. Tandanya mereka tak mengizinkan kehadiranku. Buat apa lagi aku mencari mereka? Turun dari mobil, aku dapat melihat patung itu lebih jelas lagi. Patung itu sangat besar, bahkan ukurannya lebih besar dari sekuda sungguhan. Berdiri dengan kedua kaki depan terangkat, seolah sedang mengambil ancang-ancang untuk berdari. Warnanya coklat keemasan, tampak gagah dan juga seram. Aku terus melihat dari atas ke bawah setiap detil patung itu. Sempurna, sungguh pandai seniman yang membuat patung itu. Begitulah yang ada di pikiranku. Meski takut, tapi aku tetap mengaguminya. Ya ampun sayang, dari tadi merhatiin kuda aja. Mas lebih perkasa dari kuda itu. Bisik Mas Roni menggodaku. Pipiku langsung bersemu merah. Patungnya kayak baru dibuat ya mas, kataku. Tak salah aku berpikiran seperti itu. Patung itu memang tampak sempurna. Belum ada cacat sama sekali. Udah lama kok, dari mas kecil udah ada. Mungkin baru dicat sama bapak. Dulu letaknya di sana. Mas Roni menunjukkan satu sudut di dekat pintu gerbang masuk ke rumah. Aku mengarahkan pandanganku mengikuti telunjuk Mas Roni. Dulu gerbangnya masih belum seperti ini, masih dari bambu hias. Mas Roni melanjutkan kata-katanya. Mas Roni mengapit sebelah tanganku, membawaku masuk ke rumahnya. Sementara sebelah tangannya lagi membawa tas berisi bajuku dan dirinya. Jantungku berdebar kencang, kala kakiku mulai menginjak teras rumah yang megah. Aku khawatir Mas Roni belum bisa menerimaku. Aku masih memandang takjub rumah mertuaku. Selain megah, desainnya begitu elegan. Biasanya aku hanya melihat di sinetron rumah semegah ini, mulai dari pintu gerbang yang besar, terbuat dari besi-besi yang berjajar rapi dengan aksen kuda terbang di sisi kiri kanannya. Ada air mancur berikut kolam ikan kecil di halaman rumah. Sebuah ayunan di tengah taman bunga yang berjajar sangat rapi dan indah. Rumah ini sangat besar bagiku yang hidup di panti. Dengan desain yang bagus, rumah terkesan mewah dan megah. Selama menikah dengan Mas Roni, kami masih mengontrak di rumah petakan. Wajar saja kalau aku merasa takjub dengan rumah ini. Dalam mimpi pun tak pernah terlintas bisa menginjakkan kaki di rumah semegah ini. Ting tong, suara bel dipencet Mas Roni. Tak lama, seorang wanita parubaya membukakan pintu. Mas Roni, wanita itu seakan tak percaya melihat Mas Roni di hadapannya. Iya Bi, ini saya, kata suamiku sambil memeluk perempuan itu. Sepertinya Mas Roni menyayanginya dan begitu dekat dengannya. Kenalkan Bi, ini istri saya, namanya Dewi. Sayang, ini Bi Jum. Bi Jum ini sudah lama kerja di sini. Dari Mas masih bayi. Bi Jum ini yang merawat Mas kalau bapak sama ibu kerja. Mas Roni memperkenalkan diriku. Aku tersenyum pada perempuan itu. Dia membalas senyumku, tapi raut wajahnya tampak heran. Cantik sekali istri Mas Roni, Bi Jum memujiku. Aku tersipu malu. Bapak sama ibu ada Bi? Tanya Mas Roni. Keadaan rumah memang sangat sepi. Ada Mas, lagi di ruang keluarga. Yuk Bibi antar, tawar Bi Jum. Gak usah Bi, saya sendiri ke sana, tolak Mas Roni. Emang Mas Roni tahu tempatnya? Tanya
Jujur, aku merasa aneh mendengarnya. Bukankah ini rumah Mas Roni? Pasti Mas Roni tahu letak ruang keluarga. Mas Roni baru setahun saja tak pulang semenjak menikah denganku. Di tempat biasa kan, Bi? Sepertinya Mas Roni menjadi agak ragu. Kan Mas Roni tahu kebiasaan Bapak. Ada saja bentuk rumah ini yang diubah-ubah. Sekarang ruang keluarga ada di atas, tempat yang biasa udah dijadikan ruang makan. Jelas Bi Ju. Oh iya Bi, saya lupa. Ya sudah, saya ke atas langsung. Ya Bi, tolong bawakan tas ini ke kamar saya. Kamar saya masih di tempat biasa kan? Mas Roni menyodorkan tas yang berisi bajuku ke tangan Bi Ju. Kalau kamar Mas Roni masih tetap, ya sudah, Mas Roni langsung saja ke atas. Mas Roni menggenggam jemariku. Satu persatu anak tangga kami naiki. Sampai di atas, kami langsung melihat bapak dan ibu sedang bercengkrama menonton televisi. Sudah sampai kamu nak, sambut ibu begitu melihat kami. Beliau memeluk hangat Mas Roni. Ini istrimu? Tanya ibu memastikan. Iya Bu, jawab Mas Roni. Aku mencium tangan ibu. Beliau memelukku. Baru ini aku merasakan kehangatan pelukan seorang ibu. Bapak mertuaku masih terlihat asik menonton TV. Seolah tak peduli dengan kehadiran kami. Mas Roni kembali menggenggam tanganku, berjalan ke arah bapak. Bapak mertuaku masih asik menonton TV, seolah tak peduli dengan kehadiran kami. Mas Roni kembali menggenggam tanganku berjalan ke arah bapak. Akhirnya kamu datang juga, kata bapak tanpa melihat ke arah kami. Dia juga mengabaikan tangan Mas Roni tanpa menyambutnya. Mas Roni menarik kembali tangannya sambil tersenyum kecut. Aku makin mengeratkan genggaman tangan kami. Jantungku masih berdegup kencang. Pak, bapak kan udah janji menerima dan merestui Roni juga istrinya kalau datang, kata ibu yang sepertinya tak menyukai sikap bapak kepada kami. Terdengar helaan nafas bapak. Aku dan Mas Roni hanya bisa berdiri mematung. Bapak menerima kalian hanya karena permintaan ibu. Bapak sangat kecewa sama kamu, Roni. Kamu anak kami satu-satunya, pewaris tunggal harta kekayaan bapak. Tapi kamu tidak pernah mau mendengarkan bapak. Bapak berbicara dengan ketus, terlihat sangat menyimpan kekecewaan. Menurut Mas Roni, bapak menjodohkan Mas Roni dengan anak temannya sebelum kami menikah. Tapi Mas Roni menolak dan lebih memilihku. Wajar saja kalau bapak masih marah. Aku sangat memaklumi. Maafkan Roni, Pak, ucap Mas Roni.